Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu staf yang guru SMT yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih sempat berikan kesehatan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pertemuan yang kemarin tertunda. Pertemuan ini sangat penting bagi kita semua terkait dengan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran sudah saya alami ketika melaksanakan diklat PM batch 1 di SMP 1. Pada dasarnya kegiatan ini memberikan kita pelajaran tentang bagaimana pembelajaran mendalam. Nah, kita bersyukur di Batuda ini sudah start duluan, istilahnya di KKG kita sudah duluan untuk pembelajaran mendalam, dan semuanya saya rasa sudah paham terkait materi ini. Bahkan kita kemarin sudah sampai di RPP, penyusunan RPP, dan saya sudah menyetor RPP itu di Pak Pengawas karena dia minta untuk pelaksanaan peer teaching. Jadi saya inisiatif sudah kirim ke sana RPP, tidak ada yang berkirim guru-guru. Tinggal menunggu hasil telah dari Bapak Pengawas, insya Allah RPP itu sudah tidak ada lagi koreksi. Namun terkait pelaksanaan pembelajaran ini Bapak dan Ibu, sebagaimana disampaikan oleh pemateri saat itu, bahwa tidak ada panduan yang mengikat dalam penyusunan RPP. Jadi masih sama dengan yang lalu. Sama saja dengan yang lalu ini pelaksanaan RPP. Kemudian disarankan kita pakai RPP saja, bukan modul, supaya lebih sederhana. Kemudian, namun kalau kita menggunakan pendekat, karena ini kan cuma pendekatan, karena PM ini cuma pendekatan bukan kurikulum, makanya dia tidak mengikat. Boleh kita menggunakan differentiasi yang lama, boleh kita menggunakan pendekatan CTL, boleh. Namun kan karena ini hal yang harus kita laksanakan dan harus segera, ya istilah segera kita harus laksanakan. Makanya pembelajaran mendalam ini pelan-pelan mulai disinkronkan di pembelajaran di tahun ajaran ini. Nah, untuk pendekatan pembelajaran mendalam, dia disingkat RPPM. Jadi bukan lagi RPP, so langsung satu kali. Rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam. Tapi isinya tetap langkah-langkah di RPP. Namun penambahannya di mana? Nah, ini yang kita lihat. Jadi ini kunci sebenarnya, kunci dari RPP itu. Mulai dari 8 dimensi, kemudian prinsip pembelajaran, kemudian pengalaman belajar, kemudian ada kerangka pembelajaran. Jadi empat itu yang harus muncul di RPP. Yang pertama prinsip itu kan ada 3, bermakna, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian pengalaman belajar itu ada 3 all. Yang pertama memahami, yang kedua mengaplikasi, dan yang ketiga merefleksi. Jadi ibarat kata dalam pembelajaran mendalam yang taksonomi Bloom dengan Solo dia gabung satu kali, kemudian dia ramu satu kali tinggal jadi 3. Jadi tidak ada lagi yang 7 susunan sampai dengan menganalisis. Jadi yang taksonomi Bloom dengan Solo sudah digabung jadi 3 ini. Jadi 3 ini yang muncul di pembelajaran mendalam. Yang pertama memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jadi di RPP tinggal 3 itu yang muncul, 3 kegiatan itu yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi murid. Nah, untuk kerangka pembelajaran ada 4. Yang pertama budaya belajar. Coba kita lihat sini ya. Nah, ini ada 4, praktik pedagogis, kemudian lingkungan pembelajaran, kemitraan, dan pemanfaatan digital. Nah, dalam RPP harus masuk ini. Ada praktik pedagogis, kan tadi di RPP Libuana kan, praktik pedagogis, kemudian kemitraan. Misalkan pembelajaran yang kita lakukan ini kita bermitra dengan orang lain selain orang di kelas. Misalnya dengan kepala sekolah, atau misalkan pembelajaran jual beli bisa orang di kantin. Jadi kita tuangkan dalam RPP itu kemitraan. Atau misalnya kita ajak ke kantor desa, berarti kita kerjasama dengan orang di kantor desa. Dituangkan semua di dalam itu, orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran. Nah, kemudian lingkungan pembelajaran. Apa saja ruang yang kita butuhkan. Misalkan kita butuh ruang fisik atau kita butuh aula, semua dituangkan dalam situ.
lingkungan pembelajaran. Jadi kita misalkan pembelajaran ini butuh aula atau kita mau keluar, maka kita tulis di dalam aspek lingkungan pembelajaran adalah ruang luar kelas atau aula atau lapangan. Tinggal tulis seperti itu. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Nah, pemanfaatan digital ini kan gampang saja. Misalnya kita pakai LCD, berarti ada LCD. Kita pakai video YouTube, berarti pakai video YouTube. Nanti sebentar saya akan lihatkan contoh RPP yang dikirim dari Kemendikbud. Tapi ini pun tidak boleh download, karena mereka sudah konsisten bahwa ini tidak ada panduan khusus. Jadi seperti ini, terserah mau ikut ini dengan itu, terserah. Yang penting dia punya langkah-langkah, ada ini muncul begitu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu galau. Bisa ya? Nah, ini penjelasannya. Ini sudah Pak Pengasuh sudah kasih ini, kemitraan sudah semua. Nah, ini yang RPP-nya. Nah, untuk profil dimensi ini, dimensi profil lulusan kan ada 8. Misalkan dalam pembelajaran ini yang muncul cuma 3, maka yang kita centang cuma 3. Ya, misalkan di dalam pembelajaran yang Bapak Ibu susun ini hanya ada kolaborasi, kesehatan, komunikasi, itu saja dicentang. Tidak perlu semua dimunculkan. Jadi setelah kita analisis apa saja dimensi mana yang muncul dari proses pembelajaran ini, setelah kita susun perencanaan toh, setelah kita analisis, oh ternyata yang muncul banyak penalaran kritis, itu saja mencetak. Minimal dia 3. Minimal 3 dimensi yang kita pilih dalam rencana pembelajaran kita. Nah, ini sangat mudah menentukan ini. Misalkan kegiatan ini banyak aktivitas yang kreatif, maka kreativitas. Misalkan kegiatan ini banyak kegiatan kelompok, berarti kolaborasi. Misalkan kegiatan pembelajaran ini berhubungan dengan kesehatan, berarti kesehatan. Misalkan pembelajaran ini berhubungan dengan bermain peran dan berkomunikasi secara langsung, komunikasi. Jadi masuk di komunikasi. Jadi kita hanya memilih yang identifikasi tentang dimensi ini, hanya memilih minimal 3 dari dimensi yang perlu kita pakai dalam pembelajaran mendalam ini. Nah, nanti saya kasih lihat RPP yang sangat simpel sekali. Dan ini RPP dikasih oleh langsung di LMS ya, tapi tidak boleh download ini. Hanya bisa di screenshot. Jadi seperti ini RPP-nya, boleh tidak pakai kotak-kotak macam Ibu Aini itu. Ini begini, macam RPP Mulolo. Cuma ini yang penting ada ini dimensi. Yang pertama ada dimensi profil lulusan. Ini kan cuma 3 dia pilih kan. Sementara 12 pertemuan ini. 12 pertemuan cuma 12 lembar. Ini RPP 12 pertemuan cuma 12 lembar. Nah, Tapi baru yang itu kan. kalau macam di Bu Ain pun yang ada format pakai kolom-kolom itu. Tunggu, ini baru di atas, ada di bawah. Ini kan dimensi A, dimensi B, tujuan. Nah, kemudian praktik pedagogis ini. Nah, keempat lingkungan pembelajaran atau D, ada budaya belajar, lingkungan fisik, ruang kelas, lapangan. Berarti pembelajaran ini menggunakan belajar di luar lapangan, di luar ruangan karena pakai lapangan. Kemudian kemitraan. Nah, ini maksud kemitraan. Jadi pembelajaran ini akan cukup kita tuliskan seperti ini. Kita akan melibatkan kolaborasi antara guru kelas, murid pada 4 dan 5 serta orang tua murid. Murid akan diajak untuk mendalami isu-isu melalui kegiatan wawancara dan seterusnya. Cukup seperti itu dalam kemitraan. Disesuaikan dengan proses pembelajaran. Nah, ini pemanfaatan digital. Nah, ini kan misalkan menggunakan sosial media, YouTube, Instagram, platform desain. Misalkan kita mendesain poster itu menggunakan Canva, boleh kita masukkan di situ. Kemudian menggunakan aplikasi sistem pembelajaran, misalkan ada, kita pakai. Kalau tidak ada, tidak usah. Masuk ke langkah-langkah. Nah, kalau ini dia langkah-langkah, kalau dia pakai dalam kotak. Pertemuan 1 sampai pertemuan 12. Namun di sini dia pakai pertemuan pertama secara terperinci begini, biasa, dibikin biasa. Langsung dia sampaikan bahwa di pertemuan 1 ini DP apa, DP
pengalaman belajar kalau ada prinsip cuma satu, baru kesadaran ya Pak di pertemuan ini. Jadi tidak perlu ada kuliah tambah kemarin. Jadi tidak selamanya memahami itu ada mengembirakan, ada bermakna. Tidak seperti itu. Jadi yang penting dia sudah menyentil prinsip dan pengalaman belajar itu sudah ada di sini. Gitu. Nah ini di sini ya, kemudian langsung ditandai. Misalkan kegiatan ini termasuk berkesadaran, langsung pakai dalam kurung saja bahwa kegiatan ini berkesadaran supaya muncul itu. DP prinsip. Kemudian ini video-video dia lampirkan di situ. Misalkan kita pakai video YouTube, berarti pakai link. Berarti menurut 12 tahun. Iya. Nah ini langsung pertemuan 2 lagi. Pertemuan 2 dia pakai prinsip yang bermakna dan menggembirakan. Jadi menurut saya ini yang paling simpel dalam menyusun RPP supaya kita tidak repot ya. Ada juga RPP yang kami susun sendiri ya. Yang kami kelompok macam Ibu Ain tadi itu kelompok Ibu Ain. Kalau ini yang saya susun dengan guru-guru kelas tinggi. Kalau ini pakai kolom-kolom. Nah ini jangan dong. Kalau dibuat itu banyak karena terlalu terinci sekali tuh kegiatan, makanya terlalu banyak. Padahal buat 35 menit itu, setengah jam itu ada ajari buat 35 menit. Jadi ini ada dimensi, ini macam saya punya, aku ada pilih, ada 4 yang saya ada pilih. DP materi operasi hitung bilangan dalam konteks uang. Ini materi kelas 6 ini apa? Nah, dalam konteks uang. Nah, karena ada DP ini kan itu. Nah, memilih mau centang mana yang masuk dalam kategori yang paling banyak disebutkan dalam proses pembelajaran. Itu DPCP. CP-nya menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang. Kemudian lintas disiplin ilmu, misalkan sama dengan ini, apa dulu RPP tematik, misalkan menyentil mata pelajaran lain, dimasukkan di situ lintas disiplin ilmu. Saya ada bahasa Indonesia disentil masalah apa di situ ya, komunikasi, wawancara begitu, misalnya wawancara dengan pembeli dan penjual, maka masuk di situ disiplin ilmu bahasa Indonesia. Tapi tidak perlu diurai pembelajaran bahasa Indonesia di dalam, tidak perlu. Kemudian tujuan pembelajaran, kemudian di sini ada topik. Jadi topiknya operasi hitung campuran pada bilangan caca dalam konteks jual beli. Ini kalau yang dalam bentuk kolom, ini praktik pedagogisnya. Jadi sistem yang digunakan PBL, PJBL, Problem Based Learning. Kemitraan ada orang tua, pengelola kantin sekolah. Nah, karena kegiatan ini ada praktek jual beli, maka kemitraannya pakai orang di kantin, begitu. Jadi siswa akan diajak ke kantin untuk melaksanakan proses jual beli. Nah, pemanfaatan digital ini kalau mau suka yang kolom-kolom ini juga ada. Kalau tidak suka yang begini boleh macam tadi, biasa. Pada prinsipnya harus ada begini. Kegiatan awal ini ada prinsip bermakna menggerakkan, maka ditulis memang ada di situ kegiatan itu. Ini toh macam ini toh, guru menyapa mengundiskan kelas dengan ice breaking, berarti kegiatan memberakan. Langsung memberakan. Itu ada prinsip PM yang ketiga. Baru di sini apersepsi. Karena ini berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, berarti bermakna. Langsung pakai keterangan begitu supaya itu dia maksud, itu dia beres sebenarnya. Nah, dan terakhir nih dimotivasi, misalkan menghitung total belanja. Jadi orang ada praktek di dalam itu, praktek jual beli. Jadi orang kan menggembirakan pembelajaran seperti itu, jadi langsung menggembirakan. Kalau di inti yang ini dia suruh kasih muncul, yang apa pengalaman belajar, mulai dari memahami, bagaimana itu memahami.
mengaplikasi. refleks. Nah, kalau memahami kan berarti ada kegiatan apa namanya diskusi di situ kan, ada tanya jawab dengan guru dengan murid, kemudian ada kegiatan belajar kelompok, termasuk dalam kegiatan memahami, kemudian mengaplikasi. Di situ orang bermain peran karena ini jual beli, ada bermain peran di situ. Ini lupa kan jual beli. Mau jangan dipantau. Boleh juga. Kan memang. Padahal mitralio itu pasar. Jual di pasar. Kalau dia mau berbola sekarang. Ini boleh singkat lagi ini karena ini yang tiga itu sudah muncul juga itu refleksi, kemudian memahami dengan aplikasi. Terakhir merefleksi kan cuma kegiatan terus menyimpulkan, kemudian presentasi kelompok dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dialami. Saja. Terakhir penutup. Nah, kemudian untuk asesmen kan asesmen itu kan cuma dua kalau di mendalam, sumatif dengan formatif. Kalau yang diagnostik tadi berarti asesmen diagnostik masuk di awal atau di pra pembelajaran yang masih pakai itu diferensiasi. Kemudian ada tiga kan, as learning, for learning dengan off learning. Jadi yang diagnostik masuk di as learning. Kemudian yang for learning dalam pembelajaran, kemudian yang off di akhir pembelajaran. Bukan nama bahasa Inggris jadi susah. Maksudnya padahal kalau dipahami gampang saja. Jadi itu penyederhanaan seperti itu. Cuma penambahannya itu ada di yang macam tadi itu kan, pengalaman dengan prinsip itu harus muncul. Memahami, mengaplikasi, merefleks. Tiga itu nantinya akan kembali dikerjakan sama-sama. Saya terakhir kan lagi ada peer teaching tuh, ada pemodelan bagaimana pembelajaran mendalam itu. Jadi insya Allah lagi satu pertemuan lagi di KKG langsung peer teaching supaya orang tahu bagaimana alur pembelajaran mendalam itu. Sebenarnya sama saja. Cuma karena harus memunculkan prinsip-prinsip ini, jadi orang artinya harus diulang lagi, harus diulang. Kemudian yang membingungkan yang kedua ini kan dimensi profil lulusan ini. Kalau lalu kan DP nama apa? P5. Nah, sekarang P5. Sekarang ini sudah dimensi 8. Jadi sudah diperkaya lagi jadi tambah 3. Kemudian ada kalimat yang diubah. Ini langsung keimanan. Kalau di mana di P5 kan bukan keimanan, ketakwaan. Beriman dan bertakwa. Kalau di ini P5, kalau ini keimanan. Jadi sudah intinya sudah tahap aplikasinya. Jadi seorang beriman, keimanan dan ketakwaan. Kalau lalu baru beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lima beliau keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau contoh-contoh PPA ini ditanyakan, silakan saja didiskusikan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menyampaikan beberapa hal yang telah saya ikuti pada beberapa hari yang lalu di SMP 1 Batu Daam mengenai pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga secara holistik dan terpadu. Nah, selain itu, pada pembelajaran mendalam ini kita diharapkan dapat merubah pola pikir kita dari pola pikir tetap
menjadi pola pikir bertumbuh, atau disingkat dengan, kalau pola pikir tetap yaitu PTT, pola pikir bertumbuh yaitu disingkat menjadi PPB. Yang berikut, pada pembelajaran mendalam ada 8 dimensi kelulusan, yakni yang pertama keimanan dan ketakwaan, yang kedua kewargaan, yang ketiga penalaran kritis, yang keempat kreativitas, yang kelima kolaborasi, yang keenam kemandirian, yang ketujuh kesehatan, dan kedelapan komunikasi. Bapak Ibu, selain itu pada pembelajaran mendalam ada pula perencanaan pembelajaran. Nah, pada proses penyusunan pembelajaran di sini meliputi yang pertama, kita diharapkan dapat menganalisis CP, capaian pembelajaran. Yang kedua, menyusun TP, tujuan pembelajaran dan alurnya. Yang berikut, kita diminta juga merencanakan pembelajaran, dan yang terakhir, asesmen penilaian. Bapak Ibu, berikut akan saya tampilkan contoh RPP pada pembelajaran mendalam. Ya, inilah tampilannya contoh dari RPP pembelajaran mendalam. Yang pertama, identifikasi. Kita akan mengidentifikasi. Di sini pada identifikasi murid, materi pembelajaran, dimensi profil lulusan atau DPL. Yang berikut ada capaian pembelajaran. Yang berikut lintas disiplin ilmu, kemudian tujuan pembelajaran. Yang berikut pada desain pembelajaran ini ada yang pertama capaian pembelajaran, yang kedua lintas disiplin ilmu, yang berikut tujuan pembelajaran, yang berikut strategi pembelajaran, yang berikut lagi ada topik pembelajaran, yang berikut lagi ada praktik pedagogis, yang berikut kemitraan pembelajaran, yang berikut lagi ada lingkungan pembelajaran, dan yang berikut ada pemanfaatan digital. Kemudian yang berikut, pada kolom yang berikut, di sini ada pada kolom yang berikut pengamalan belajar. Pada pengamalan belajar, pada pengalaman belajar yang pertama yaitu kegiatan awal. Nah, pada kegiatan awal ini di sini guru memberi salam dan meminta salah satu murid untuk memimpin pembacaan doa, dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya doa sebelum mulai sesuatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Tuhan yang Maha Esa dalam memahami ilmu yang dipelajari. Ini pada kegiatan awal yang pertama. Kemudian masuk ke yang kedua, guru menyapa murid, menanyakan apa kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan murid dan lain-lain, serta menyemangati murid dengan tepuk tangan atau bernyanyi, supaya suasana kelas itu bisa menggembirakan anak-anak. Kemudian yang berikut itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan pemantik berbasis deep learning. Di sini apa perbedaan antara mengukur panjang ini sesuai dengan DPP-nya? Kebetulan ini DPP-nya matematika. Jadi apa perbedaan antara mengukur panjang meja menggunakan jangkar tangan dan menggunakan penggaris? Mengapa hasilnya bisa berbeda? Nah, itu masuk pada berkesadaran. Yang berikut,
Pada bagian B, jika kamu ingin membeli kain untuk membuat baju, apakah cukup mengukurnya dengan tangan? Nah, alat apa yang lebih tepat digunakan agar hasilnya akurat? Ini masuk pada bermakna. Yang berikut, pada bagian C, bayangkan kamu sedang bermain detektif. Kamu diminta mencari benda paling panjang di kelas. Bagaimana cara kamu? Nah, mengukurnya tanpa alat ukur baku. Nah, apakah hasilnya akan sama jika kamu menggunakan penggaris? Ini masuk pada misalkan pada pembelajaran itu siswa diajak supaya siswa itu bergembira. Bagaimana cara guru supaya siswa itu belajar dengan hati yang gembira. Yang berikut itu poin ketiga. Nah, sekarang yang keempat, guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini dan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dari murid selama proses pembelajaran. Kemudian masuk pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini ada memahami. Pada kegiatan memahami ini, yang pertama sintaks, yang satu orientasi pada masalah. Itu masuk pada berkesadaran dan bermakna. Yang berikut metode. Di sini metodenya demonstrasi audio atau visual. Audio visual. Yang pertama, guru menampilkan video tentang mengenal alat ukur satuan panjang baku. Ini ditampilkan dalam video. Kemudian yang kedua, guru dan murid melakukan tanya jawab berkaitan dengan alat ukur satuan panjang pada video. Kemudian yang ketiga, guru memberikan tanggapan atas jawaban murid dan meluruskan pemahaman jika terdapat kekeliruan. Ini masuk pada umpan balik dan umpan balik dari siswa. Yang berikut yang keempat, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mengaitkan pengetahuan dengan materi yang akan dipelajari. Jadi sebelum belajar, adik-adik diberikan pertanyaan pemantik yang memicu kemauan adik-adik untuk belajar. Kemudian yang berikut, pertanyaan pemantik yang sesuai dengan SPP yang ada ini. Ini kebetulan ini PPP-nya matematika, jadi pertanyaan pemantiknya, siapa yang sudah pernah menggunakan penggaris? Kemudian yang kedua, apa bedanya penggaris dengan meteran gulung? Ini contoh dari pertanyaan pemantik yang guru berusaha bagaimana siswa bisa tertarik menjawabnya dengan hati yang gembira dan rasa ingin tahu mereka lebih, dan mereka bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru. Kemudian yang berikut, mengaplikasi. Nah, pada mengaplikasi ini ada sintaks yang kedua, mengorganisasi untuk belajar, itu masuk pada berkesadaran dan menggembirakan. Kemudian metode yang digunakan, metode ini penugasan kelompok. Kita masuk ke yang kelima, guru membagi murid menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 5 murid. Kemudian yang keenam, murid menyampaikan alat dan bahan. Murid menyiapkan alat dan bahan dengan pengawasan guru. Kemudian yang ketujuh, guru memberikan lembar kerja alat ukur panjang beserta satuannya kepada murid untuk dikerjakan secara berkelompok. Ya, kemudian yang berikut di sini ada contohnya dari soal yang bisa diberikan kepada siswa untuk dikerjakan berkelompok. Kemudian yang ke-8, murid menyimak penjelasan guru mengenal kegiatan yang akan dilakukan secara berkelompok. Kemudian yang berikut, kita masuk pada sintaks yang ketiga.
membimbing penyelidikan kelompok. Ini masuk pada berkesadaran dan bermakna. Kemudian metodenya kerja kelompok kolaboratif. Kemudian yang berikut yang ke-9, murid melakukan pengamatan dan percobaan sesuai petunjuk pada lembar kerja. Masuk ke yang 10, murid dengan bimbingan guru menjawab pertanyaan yang terdapat pada lembar kerja. Kemudian yang ke-11, setelah melakukan percobaan, murid melakukan diskusi dan menyelesaikan lembar kerja secara berkelompok. Berikut yang ke-12, murid bertanya apabila mengalami kesulitan. Kemudian yang berikut yang ke-13, guru berkeliling memastikan murid mengerjakan tugas dengan tertib dan membantu murid apabila mengalami kesulitan. Nah, sekarang kita masuk pada merefleksi. Merefleksi ini kita masuk pada sintaks yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, masuk pada berkesadaran dan bermakna. Nah, metodenya latihan terbimbing. Kemudian yang ke-14, murid bersama kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian masuk pada yang ke-15, murid dalam kelompok lain menanggapi dan memberikan apresiasi terhadap prestasi kelompok lainnya. Sekarang kita masuk pada sintaks yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Ini masuk pada berkesadaran dan bermakna. Metodenya penilaian formatif. Yang berikut ke-16, guru memberikan umpan balik terhadap hasil presentasi setiap kelompok. Kemudian yang berikut yang ke-17, murid mengerjakan soal evaluasi secara individu. Yang berikut yang ke-18, murid mengumpulkan lembar kerja dan soal evaluasi dengan tertib. Sekarang yang terakhir kita masuk pada penutup. Pada penutup yang pertama, murid membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, guru dapat mengaitkan dengan dimensi profil lulusan. Kemudian yang berikut, di sini ada poin-poinnya juga. Yang poin pertama, guru mengingatkan murid bahwa segala sesuatu di dunia ini termasuk alat ukur dan matematika adalah ciptaan Tuhan. Ini masuk pada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Poin yang berikut, guru menekan pentingnya berpikir logis dan sistematis dalam menggunakan alat ukur panjang. Ini masuk pada penalaran kritis. Kemudian yang berikut, guru mengapresiasi ide-ide kreatif murid dan menyelesaikan kegiatan pengukuran. Ini masuk pada kreativitas. Poin yang berikut, guru mengapresiasi kerjasama murid dalam diskusi kelompok. Ini masuk pada kolaborasi. Yang berikut kita masuk pada yang ketiga, guru mengadakan pekerjaan rumah. Kemudian yang keempat, guru mengadakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya, serta menginstruksikan murid untuk membawa, kalau sesuai dengan RPP ini, RPP matematika, di sini murid untuk membawa kaleng bekas, wadah lain, kertas karton, gunting dan spidol warna sesuai RPP ini. Kemudian yang kelima, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan menyanyikan lagu. Menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah. Dilanjutkan dengan doa dan mengucapkan salam. Yang berikut kita masuk pada asesmen. Kita masuk pada asesmen pembelajaran. Nah, pada asesmen ini yang pertama kita akan mengadakan asesmen formatif. Asesmen formatif ini asesmen pada awal pembelajaran.
Nah, di sini ada poin pertama, metode, pertanyaan lisan dan observasi. Yang berikut yang kedua, bentuk. Di sini guru mengajukan pertanyaan singkat di awal pembelajaran untuk mengidentifikasi pengetahuan awal murid mengenal, mengukur panjang benda menggunakan satuan baku. Kemudian yang berikut, contoh pertanyaannya, bagaimana cara kamu, sesuai dengan RPP ini, RPP matematika, bagaimana cara kamu mengukur panjang sebuah buku? Mengapa kita membutuhkan alat ukur baku seperti penggaris atau meter? Ini masuk asesmen formatif. Kemudian yang berikut, kita masuk pada asesmen pada proses pembelajaran. Di sini poin pertama, metode. Ada observasi, itu saat percobaan, penilaian kinerja, itu pada presentasi kelompok, dan penilaian proyek itu pada lembar kerja observasi. Yang berikut lagi, bentuk. Nah, guru melakukan observasi terhadap partisipasi dan pemahaman murid selama diskusi kelompok dan presentasi. Di sini guru juga menilai kelengkapan dan kekuatan dan keakuratan pada lembar kerja observasi yang diserahkan kelompok. Kemudian yang berikut, soal asesmen, yaitu soal asesmen proyek atau lembar kerja. Ini asesmen sumatif. Kemudian yang berikut, kita masuk pada lampiran, masih ada lampiran. Berikut kita masuk pada lampiran. Nah, lampiran yang pertama di bagian A, lampiran penilaian. Di sini ada nomor yang pertama, penilaian diagnostik. Di sini diagnostik non kognitif. Nah, asesmen diagnostik non kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal meliputi kesejahteraan psikologis murid, sosial emosi, kemudian aktivitas murid selama belajar di rumah. Berikut kondisi keluarga dan pergaulan murid. Berikut lagi ada daya belajar, karakter dan minat murid. Di sini ada lampirannya. Silakan Bapak Ibu. Di sini ada lampirannya. Kemudian yang berikut, ya ini contohnya dari. Nah, sekarang ini contohnya dari diagnostik kognitif. Nah, ini pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang berikut kita masuk pada penilaian formatif. Nah, pada penilaian formatif ini, yang pertama ada instrumen penilaian kompetensi sikap. Di sini akan ada penilaian sikap terhadap murid. Kemudian ada pedoman penguatan sikap. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang bagian berikut instrumen penilaian observasi dan tanggung jawab. Contohnya seperti ini. Yang berikut lagi ada indikator pengukuran panjang, berat, dan satuan baku. Tampilannya seperti ini. Kemudian yang berikut instrumen penilaian kompetensi pengetahuan, penilaian kompetensi pengetahuan topik A, pertemuan yang kedua. Contohnya seperti ini. Kemudian yang berikut ya Bapak Ibu, di sini ada perskoran. Jadi silakan di hasilnya dinilai masuk pada perskoran kita itu skornya dapat berapa. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dari beberapa materi yang saya terima pada pembelajaran dalam beberapa hari yang lalu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali pertemuan? Apakah hanya satu kali pertemuan? Ini RPP yang dipaparkan tadi ini. Itu pertanyaan yang pertama. Dan
Memang saya lihat pertanyaan ini sudah melingkupi pembelajaran mendalam. Ada berkesadarannya, ada bermaknanya, dan ada menggembirakan. Dan memang bagus ini pembelajaran mendalam ini setelah dilihat keseluruhannya. Yang menjadi pertanyaannya 1 jam ya, 1 jam pelajaran dan 35 menit. Jadi hanya 1 jam. Hanya 1 jam, 1 kali pertemuan. Dan ini Pak Utam yang akan Pak Utam tuangkan di kurikulum. Ini contoh RPP ini, RPP pembelajaran mendalam. Kan dimintakan di kurikulum ada RPP, ini akan dituangkan oleh Pak Utam di kurikulum. Jadi sudah terjawab bahwa ini hanya 1 jam pelajaran, hanya 35 menit. Untuk kelas 3, kelas berapa ini? Kelas 3. Oh, untuk kelas rendah. Untuk kelas rendah begini model untuk kelas, iya, karena sudah ada diskusi kelompok ya. Kedua menjawab pertanyaan Ibu Patang. Baik.